Halo, selamat datang pendengar setia di Ngobrol Pendidikan. Bersama saya, Adinda Tria, siswi SMK Krian 2 yang akan menjadi pembawa acara dalam episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita telah kedatangan yang terhormat Bapak Heri Sugianto SPD selaku Wakil Kurikulum di SMK Krian 2. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih, silakan dong Bapak untuk memperkenalkan dirinya sekali lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Heri Sugianto, Sarjana Pendidikan. Saya di SMK Krian 2 sebagai guru BK sekaligus ada tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jadi teman-teman sudah tahu ya siapa sih Bapak Heri ini. Untuk tema kita pada hari ini adalah sesuai judul podcast kita pastinya, yaitu merambat ke dunia pendidikan. Kami di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang juga berjawab sebagai narasumber kita kali ini. Langsung saja Pak. Ya. Baik, kita mulai. Bagaimana sih pendapat Bapak jika ada siswa yang memasukkan kartu kontrol nilai? Ya. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan beberapa program terbaiknya dari SMK Krian 2. Yang pertama, perlu saya informasikan bahwa peserta didik yang belajar di SMK Krian 2 ini harus mengetahui visi dan misinya dari sekolah. Visi dan misi ini sangat penting diketahui sama peserta didik dengan harapan peserta didik yang bersekolah di SMK Krian 2 memiliki karakter sesuai dengan yang sudah diinginkan sama pihak sekolah, yakni karakter yang disiplin, jujur, mandiri, dan kreatif. Maka dari itu program kontrol nilai yang sudah dibuat sama pihak sekolah ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik di SMK Krian 2 ini memiliki karakter tanggung jawab, disiplin, berani, dan mau berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar mereka. Jadi kontrol nilai ini tidak hanya sebagai tugas, tapi bagian dari pendidikan karakter yang nantinya akan ditumbuhkan oleh sekolah kepada peserta didik dengan karakter yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kalau anak-anak itu memiliki karakter tidak jujur di dalam proses penggunaan atau pelaksanaan kegiatan untuk kontrol nilai. Nah, ini yang nantinya sama Bapak Ibu Guru akan dibimbing, akan diarahkan bahwa apa yang sudah dia lakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan kontrol nilai ini ada ketidakjujuran. Dengan hal-hal yang seperti itu, anak-anak akan menjadi lebih paham bahwa bersekolah di SMK Krian 2 itu tidak hanya bayar saja terus dapat ijazah, tapi di sini juga dibimbing, diarahkan sehingga lulusan dari SMK Krian 2 secara soft skill itu nanti akan menjadi lulusan yang betul-betul memiliki karakter yang baik. Ini yang kita harapkan. Makanya sekolah mengupayakan program-program terbaiknya, salah satunya adalah kontrol nilai seperti itu. Baik, terus apa sih pendapat Bapak Heri tentang kurikulum merdeka? Ya. Kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dijalankan sampai SMK Krian 2 ini memiliki cerita yang cukup menarik. Kenapa Pak Heri bilang ini merupakan cerita yang cukup menarik? Karena kurikulum Merdeka di SMK Krian 2 ini sebagai pilot project-nya pemerintah. SMK di Krian satu-satunya yang menjadi pilot project pemerintah terkait kurikulum Merdeka hanya di SMK Krian 2. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena untuk kurikulum Merdeka yang ada di SMK Krian 2 ini sudah dilaksanakan masuk tahun ketiga. Jadi dengan kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan oleh sekolah dan ini sudah menjadi ketentuan dari pusat, kita menjalankannya itu dengan senang hati, dengan ikhlas seperti itu. Dan kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang memang cocok untuk dikembangkan di generasi Z saat ini. Kenapa Pak Heri bilang seperti itu? Karena kurikulum Merdeka ini pendekatannya adalah menuntun peserta didik untuk memenuhi kebutuhan terkait belajarnya. Jadi di kurikulum Merdeka ini anak-anak tidak dipaksa untuk belajar yang tidak sesuai dengan mereka kehendaki. Jadi mereka bebas untuk mengutarakan ke Bapak Ibu Guru kira-kira dari capaian pembelajaran apa yang ingin dikembangkan.
Jadi gambaran secara umum terkait kurikulum merdeka seperti itu. Maka dari itu SMK Krian 2 sangat senang sekali dengan diterapkannya kurikulum merdeka, karena kita bebas untuk berekspresi, kita bebas untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, kita bebas untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak. Sehingga kurikulum merdeka ini menjadi sebuah capaian yang nantinya itu menjadikan peserta didik di SMK Krian 2 itu tumbuh dengan karakter mereka. Jadi salah satu filosofi terkait kurikulum merdeka itu adalah ketika anak itu bisanya itu hanya renang, tapi dipaksa sama gurunya itu untuk manjat pohon kelapa, itu kayaknya sesuatu yang mungkin nggak akan bisa gitu loh. Ini penerapannya di kurikulum merdeka, gambaran secara filosofinya seperti itu. Jadi kalau anak itu bakatnya di renang, nggak akan dikembangkan di renang. Nggak mungkin anak yang bakatnya di renang itu disuruh manjat pohon kelapa. Itu kayak sesuatu yang dipaksakan. Nah, di kurikulum merdeka itu betul-betul dikembangkan dengan baik terkait bakat dan minatnya anak-anak, sehingga anak-anak sekarang ini lebih kreatif, lebih aktif. Dan kalau mbaknya sekolah di SMA Krian 2 pasti tahu sekarang di kelas itu sistem belajarnya sudah berkelompok ya. Jadi mejanya itu sudah kita buat berkelompok, banyak pembelajaran berbasis proyek, presentasi, kan gitu, diskusi. Nah, inilah yang menjadikan generasi-generasi muda saat ini tuh hebat-hebat. Seperti yang saat ini sedang kita laksanakan adalah pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan sama anak-anak di kafe gitu loh. Jadi mereka mempersiapkan untuk bagaimana itu membuat sebuah podcast, merencanakan skenarionya dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali. Makanya yang saat ini sedang menyaksikan podcastnya SMK Krian 2 di jurusan DKV, jangan lupa sekolah di SMK Krian 2, mumpung masih ada promo diskon PPDB uang pangkal 25% sampai dengan nanti di bulan Maret ya, seperti itu. Mengapa pendidikan masa kini lebih banyak pembelajaran dengan teknologi, Pak? Ya, memang untuk pembelajaran di masa kini ini banyak sekali berbasis teknologi, karena teknologi saat ini terkait pembelajaran itu sangat berkembang dengan pesat. Salah satu contoh terkait kecerdasan buatan atau AI ya, biasanya kita sebut seperti itu. Nah, anak-anak yang ingin memanfaatkan pembelajaran itu kan tidak harus sumbernya dari guru. Sumbernya itu bisa dari internet, sumbernya itu bisa dari media-media cetak yang lain. Sehingga kalau guru itu support dengan kemampuannya dia saja, itu kurang diminati sama anak-anak. Makanya guru-guru di SMK Krian 2 itu kita wajibkan untuk mereka itu juga belajar terkait teknologi, membuat presentasi melalui Canvas, kemudian mereka membuat media-media pembelajaran yang menarik lainnya, sehingga anak-anak juga akan terangsang gitu loh. Untuk teknologinya ini juga mau dikembangkan dengan mereka mau presentasi, diskusi, membuat perencanaan-perencanaan kegiatan cukup baik. Makanya dengan kemajuan teknologi saat ini, itu pola pembelajaran di SMK Krian 2 itu harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang zamannya itu internet, ya media pembelajarannya juga harus banyak kita cari di internet. Makanya sekolah di SMK Krian 2 itu wifi-nya itu One ID itu satu wifi. Jadi kalau kamu sudah masuk SMK Krian 2, kamu jalan kemana saja itu wifi-nya akan nyambung terus. Nah, asik kan sekolah di SMK Krian 2. Makanya jangan lupa, mumpung masih gelombang 2, diskon 25%, segera daftar di SMK Krian 2. Sangat lancar sekali ya. Iya, oke. Bagaimana sih cara Bapak untuk menghadapi karakter atau siswa yang beragam? Ya, anak-anak yang beragam di SMK Krian 2 ini kalau Pak Heri mengibaratkan itu mereka adalah mutiara-mutiara hebatnya SMK Krian 2. Dan mereka terlahir dari orang-orang tua yang hebat. Jadi anak bodoh itu tidak ada. Anak nggak bisa itu tidak ada, karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang karakternya suka musik, ada yang memang karakternya itu matematikanya pinter dan lain sebagainya. Sehingga saya yakin dalam satu kelas itu tidak ada anak bodoh sama sekali. Pak Heri itu kalau ditanya sama temannya, Pak Heri di kelas itu berapa anak yang bodoh? Saya jawab tidak ada. Karena semua anak di kelas itu pinter. Ada yang pinter matematika,
ada yang pinter bahasa, ada yang pinter seni, ada yang pinter jurusan atau prakteknya dan lain sebagainya. Makanya saya tidak mempercayai bahwa anak itu bodoh, karena setiap anak memiliki bakat dan minat bawaan yang sudah Allah berikan ke semua orang, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi anak-anak harus yakin ya, harus percaya ya, bahwa kalian saat ini itu memiliki bakat yang luar biasa yang nanti wajib dikembangkan dengan baik. Jangan minder. Kalau nggak bisa matematika, nilainya KKM atau PAS ya, mungkin nilainya akan jadi lebih bagus lagi. Jadi harus tetap semangat. Yang penting itu semangat dan kemauan untuk berubah dan belajar seperti itu. Bagaimana cara mendidik yang ampuh bagi para remaja? Ya, anak remaja itu adalah anak yang saat ini sedang masih proses mencari jati diri. Jadi kalau saya sering sama teman-temannya Pak Heri, anak-anak remaja itu anak-anak yang memang harus kita dekati. Anak-anak remaja itu butuh komunikasi gitu loh. Jadi tidak bisa seorang anak remaja itu dibandingkan dengan anaknya orang lain atau dengan temannya. Mereka pasti nanti akan marah. Contoh mbaknya sendiri saja, ketika dibandingkan sama orang lain pasti ada perasaan nggak suka ya dalam dirinya. Ya mestinya seperti itu. Makanya mendidik anak remaja saat ini itu harus dengan pendekatan komunikasi yang baik, sehingga kita tanyakan terkait keluhannya apa dan lain sebagainya. Jadi pola komunikasi yang intens itu memang wajib kita kembangkan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana nih cara meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMK Krian II? Ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK Krian II, kalau dari Bapak Ibu guru itu kita rutin menyelenggarakan pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM di SMK Krian II ini cukup banyak sekali anak-anak ya. Jadi mulai dari pengembangan kurikulum, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian kita mengenalkan pembelajaran berbasis diferensiasi, kemudian sinkronisasi dengan industri dan masih banyak yang lainnya. Itu kalau dari sisi sistem pembelajaran dari sekolah. Kalau dari sarana dan prasarana, SMK Krian II ini tidak kalah hebatnya dengan sekolah-sekolah yang lain. Maka kalau saya boleh bilang, SMK Krian II ini sekolah tergila selama sepanjang saya jadi guru. Kenapa kok seperti itu? Karena fasilitasnya lengkap sekali kalau di SMK Krian II. Di jurusan TKR itu bengkelnya luar biasa, alat-alatnya itu miliaran. Di jurusan TSM apalagi, DKV yang saat ini saya sedang syuting ya terkait podcast itu juga alat-alatnya luar biasa. Di jurusan TEI, di jurusan MPLB itu luar biasa. Makanya anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada yang saat ini ragu milih sekolah, jangan sampai salah pilih sekolah. Karena kalau kalian salah pilih sekolah, menyesalnya tidak hari ini, tapi menyesalnya di kemudian hari. Seperti itu. Apa saja hal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Ya, kalau kita ngomong masalah Indonesia, kualitas pendidikannya ya ini kita ngomong secara luas ya Mbak ya. Jadi ini nanti juga hubungannya dengan pemerintahan. Jadi kalau menterinya Pak Nadiem ini inovasinya sudah luar biasa ya kalau di dunia pendidikan, dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka itu terobosannya luar biasa. Di zamannya Pak Nadiem pun juga UN itu dihapus, diganti dengan ujian sekolah, sehingga ketentuan kelulusan itu jatuhnya dari sekolah, dan program-program yang lain yang memang memudahkan Bapak Ibu guru untuk istilahnya itu mengembangkan pembelajaran di sekolah. Jadi kayak platform Merdeka Mengajar itu juga sesuatu yang sangat memudahkan bagi kita untuk mengembangkan sumber daya manusia atau guru yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa terobosannya Pak Nadiem sudah cukup bagus. Mungkin perlu ditingkatkan lagi Pak Nadiem. Pak Nadiem dimanapun berada ya, jangan lupa tag SMK Krian II. Cukup bagus Pak untuk kebijakan-kebijakannya, dan perlu ditingkatkan
karena saya tahu pendidikan di Indonesia saat ini sudah mengarah ke kaum milenial seperti itu. Jadi banyak sekali digitalisasi terkait pendidikan yang saat ini sudah diterapkan. Jadi ini nanti bisa dikembangkan dengan baik. Gitu Pak Nadiem. Nah, kita kan sudah hampir di penghujung acara nih ya Pak. Ya. Adakah sebuah kata-kata motivasi untuk teman-teman yang ada di sana, khususnya di SMK Krian 2? Oke. Kata-kata motivasi ya untuk semuanya. Saya selalu ini memberikan motivasi kepada anak-anak ya. Ini selalu saya sampaikan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Jadi kalau kamu mau sukses, harus belajar dari kesalahan kemarin itu apa. Itu kata-kata motivasi dari Pak Heri. Maknanya cukup luas sekali anak-anak. Kenapa kok Pak Heri bilang seperti itu? Karena ketika kamu merasa mau sukses, pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang akan kamu hadapi. Nah, kamu harus belajar dari hambatan itu untuk bisa mencapai kesuksesan. Sekali lagi, orang yang sukses adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pendengar setia Ngopen. Semoga perbincangan kita hari ini memberi wawasan baru. Terkhususnya terima kasih Bapak Heri yang mau sudah diwawancarai di sini. Dan sampai jumpa episode Ngopen selanjutnya. Mau jelajahi dunia pendidikan yang menyenangkan? Ya cuma di Ngopen, ngobrol pendidikan.